Namaste, Konnichiwa. Kami dari Potisi, Podcast, Tia dan Aisy. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bro and sis, siapa yang tahu topik pembahasan kita kali ini yang mungkin lumayan asing nih bagi kalian. Tapi tenang aja ya guys, kita di sini pun sama-sama belajar dan bahas bareng. Jadi pembahasan kita kali ini adalah matrilineal dan patrilineal dalam Provinsi Banten. Yap, tapi sebelum ke topik, aku mau cerita deh. Jadi kemarin tuh aku habis jalan-jalan loh ke pantai. Apa ya nama pantainya? Oh iya, pantainya tuh namanya Pantai Anyar. Pantainya tuh cantik banget loh. Aku pengen deh balik lagi ke sana. Tapi aku lupa itu daerahnya di mana. Oh, Pantai Anyar. Itu tuh salah satu ikon utama yang jadi primadona para wisatawan loh, baik lokal maupun wisatawan luar negeri. Nah, Pantai Anyar itu berada di Banten. Oh alah, pas banget ya sama topik kita kali ini. Iya nih, Banten itu sebenarnya banyak loh keunikannya. Iya loh, aku juga baru tahu kalau Banten banyak banget keunikannya. Yang aku tahu selain Banten punya pantai yang indah, Banten juga punya taman yang gak kalah bagus loh, namanya Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, taman ini merupakan taman tertua yang ada di Indonesia loh, yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia. Wah, keren banget ya masuk ke dalam salah satu warisan dunia. Oh iya, Banten juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan warisan budaya dan agama loh. Banten juga dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Wah, banyak ya keunikan yang ada di Provinsi Banten. Oh iya, selain keunikannya yang begitu beragam, Banten juga memiliki beberapa suku loh. Iya tuh, ada beberapa suku yang mendiami Provinsi Banten. Salah satunya itu ialah suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku utama di Banten. Hal ini dikarenakan suku Sunda merupakan suku asli yang menghuni sebagian besar wilayah Jawa bagian barat. Nah, mereka membawa warisan budaya yang kaya termasuk dalam seni tradisional seperti tarian dan musik Sunda. Nah, suku Sunda juga memiliki tradisi kuliner yang khas, memperkaya ragam makanan yang ada di Banten. Selain suku Sunda, Banten juga memiliki suku Banten sendiri loh. Suku Banten sendiri ialah suku asli yang mendiami wilayah daerah itu sendiri. Meskipun berakar dari suku Sunda, namun mereka memiliki keberagaman budaya yang khas dan tercermin dalam upacara adat serta tradisi yang dijaga dengan erat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Kesultanan Banten yang pernah mewarnai masyarakat Sunda yang mendiami wilayah Banten. Wah, sangat menarik ya suku-suku yang mendiami Provinsi Banten. Nah, ada lagi nih suku yang berada di Banten, yaitu ialah suku Lampung Cikoneng. Suku Lampung Cikoneng juga menjadi bagian dari mosaik keberagaman etnis di Banten. Suku ini adalah subsuku Lampung yang tinggal di desa Cikoneng yang terletak di wilayah pantai barat Banten. Diperkirakan nenek moyang suku ini berasal dari wilayah Kalyanda di Lampung. Dengan keberagaman suku yang mendiami wilayah Banten, provinsi ini menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi dan dipelajari loh. Oh iya, ada juga loh salah satu suku yang terkenal di Banten. Suku tersebut ialah suku Baduy. Suku Baduy adalah kelompok masyarakat yang memiliki adat Sunda dan tinggal di pedalaman Kabupaten Lombok, Banten. Baduy termasuk suku yang menutup diri dari dunia luar dan memiliki keyakinan yang tabu untuk didokumentasikan. Suku Baduy memiliki dua kelompok masyarakat, yaitu Baduy Dalam atau Tangku dan Baduy Luar atau Panamping. Masyarakat Baduy Dalam dikenal sangat mengikuti adat yang berlaku, sementara masyarakat Baduy Luar adalah kelompok suku yang telah dipengaruhi oleh budaya modern. Oh iya, ngomong-ngomong, suku Baduy itu termasuk dalam sistem kekerabatan apa sih? Dari kemarin itu teman aku selalu aja membahas sistem kekerabatannya masing-masing. Ada yang masuk ke dalam sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal.
Tapi aku masih asing nih dengan kata patronel dan matronel itu. Nah, sebelum masuk ke dalam sistem kekerabatan suku Baduy, yang aku tahu tentang sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau pihak ayah. Sementara sistem kekerabatan matrilineal ialah sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Oh alah, gitu toh. Ah iya, aku baru ingat tuh ada yang namanya sistem kekerabatan bilineal, yaitu ialah sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi, hubungan kekerabatan adalah pihak bapak dan pihak ibu berjalan seimbang atau sejajar. Nah, jadi suku Baduy itu termasuk ke dalam sistem kekerabatan apa ya? Nah, jadi suku Baduy menggunakan sistem kekerabatan bilineal, yaitu mereka mengikuti garis keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu. Di dalam proses pernikahan, pasangan akan menikah selalu dijodohkan. Orang tua laki-laki akan bersilaturahmi kepada orang tua perempuan dan memperkenalkan kedua anak mereka masing-masing. Oh, jadi suku Baduy itu termasuk ke dalam sistem kekerabatan bilineal toh. Duh, lumayan lama ya kita bincang-bincang. Jadi lapar deh. Aku jadi keinget sate bandeng khas Banten itu deh. Aduh, apalagi pas dimakan pas malingan sama temen. Hah? Sate bandeng? Apaan tuh? Masa kamu nggak tahu sih? Itu loh, olahan ikan bandeng berbentuk sate lilit khas Bali. Sejarahnya, sate bandeng menjadi makanan sultan dan sudah ada sejak tahun 1552. Dalam prosesnya, daging ikan bandeng akan dipisahkan dari durinya lalu dibentuk bulat. Setelah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang. Memiliki cita rasa yang unik dan nikmat, dapat buat kamu ketagihan deh dengan makanan khas satu ini. Wah, kelihatannya sih enak banget ya. Ya, kemarin ibuku juga cerita loh, dia habis makan sambal khas Banten yang enak banget itu, namanya sambal burok. Nah, sambal burok merupakan salah satu sambal khas Provinsi Banten. Terbilang beda dari sambal yang lainnya. Sambal ini terbuat dari cabai yang dicampur dengan kulit melinjo atau kulit buah tangkil yang sudah tua dan merah. Menciptakan cita rasa sambal yang lezat dan gurih, membuat ia menjadi sambal yang wajib dihidangkan untuk melengkapi lauk lainnya. Kedengarannya sih enak ya, kapan-kapan aku coba deh. Aku baru ingat lagi kalau minggu depan ada fashion show per kelas. Kebetulan banget aku dapat pakaian adat khas Provinsi Banten nih. Tapi nggak ada yang tahu pakaian adat khas Provinsi Banten apa. Kamu tahu nggak, Tia? Oh, yang aku tahu sih pakaian adat suku Baduy yang namanya disebut sebagai jamang sangsang. Walah, tapi suku Baduy itu kan dibagi jadi dua ya, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Apa pakaian khas dari keduanya sama? Pakaian adat suku Baduy luar dan pakaian adat suku Baduy dalam tentu saja berbeda. Pakaian adat yang disebut sebagai jamang sangsang berasal dari suku Baduy dalam. Pakaian adat suku Baduy dalam berwarna putih polos, yang mana ini menjadikan ciri khasnya. Diberi nama jamang sangsang karena cara pemakaiannya yang digantungkan di badannya. Yang menjadikan pakaian jamang sangsang ialah terdapat lubang di bagian lengan dan leher, namun tidak memiliki kerah. Tidak hanya itu, pakaian ini sangat unik loh karena tidak memiliki kancing dan saku. Pakaian jamang sangsang dibuat dengan cara tradisional loh, yaitu dijahit menggunakan tangan. Bahan pakaian yang digunakan terbuat dari pintalan kapas asli yang diambil langsung dari hutan loh. Oh, kalau pakaian adat suku Baduy luar itu namanya apa ya? Nah, jadi kalau pakaian adat suku Baduy luar itu bernama baju kelelawar. Iya, aku pernah melihat baju kelelawar suku Baduy luar itu. Pakaian adat Baduy luar berwarna hitam dengan
desain yang lebih dinamis dan terlihat lebih modern. Pakaian adat baju luar untuk kaum pria berwarna hitam dan terdapat kantong dan kancing. Baju adat suku Baduy luar sedikit modern karena menggunakan pakaian yang dijahit mesin dan bahannya pun tidak harus menggunakan kapas murni. Jadi, cara mudah membedakan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar yaitu dengan melihat ikat kepalanya. Ikat kepala kaum laki-laki Baduy dalam adalah putih, sedangkan ikat kepala kaum laki-laki suku Baduy luar berwarna biru tua dengan motif batik. Sementara baju adat untuk kaum wanita sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok antara baju adat Baduy dalam maupun Baduy luar. Corak kain yang digunakannya hampir sama dan dasar hitam dan garis-garis putih, dan selendangnya pun sama berwarna putih dan biru yang dipadukan dengan warna merah. Wah, kelihatannya keren banget ya, beraneka ragam pakaiannya. Oh iya, minggu besok aku juga ada penilaian seni budaya loh. Tariannya itu dari Provinsi Banten. Kira-kira apa ya, Is? Apa ya? Oh iya, tari cokek. Tari cokek itu dari tari tradisional Nusantara yang berasal dari budaya Betari tempo dulu. Nah, orkestra atau gambang kromong umum digunakan sebagai pengiring pertunjukan dari tarian seperti tari sembah nyai, tari sirih kuning, dan lain sebagainya. Pada umumnya, tari cokek ditarikan secara berpasangan oleh penari laki-laki dan penari perempuan. Tari cokek biasa mewarnai oleh budaya Tionghoa, sehingga kostum atau busana yang dikenakan oleh para penari pun khas dan kostumnya disebut sebagai cokek. Tari cokek ini dinilai seperti sinetron dari Cirebon dan sejenis ronggeng yang ada di Jawa Tengah. Tari ini juga seringkali identik dengan keerotisan penarinya. Wah, boleh tuh. Besok aku coba deh tariin pas penilaian nanti. Oke deh, semoga dapat nilai yang memuaskan ya. Duh, udah sampai di ujung pembicaraan nih. Padahal banyak yang masih pengen dibahas. Iya nih, gak kerasa ya udah sampai di penghujung acara. Mungkin kita bakal ketemu di podcast selanjutnya dengan topik pembicaraan yang menarik lainnya. Semoga podcast kali ini memberi pelajaran buat kita semua ya. Maaf jika ada kesalahan kata dari kami ya. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyain, bisa langsung tanya ke kita untuk referensi podcast kita selanjutnya. See you on the next podcast. Hola, komusta, namaste, konnichiwa. Kami dari Potisi, Podcast, Tia, dan IC pamit mengundurkan diri. Thank you all.